اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به عندك عند خلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقتلي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالصبا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله يجاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم يا ربي بالصبا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa zazirati wal ibadi wa subhanallah al-mursalin wal awliya wa syuhada salihin wa la ilaha illa makan musyarikin wa baina wa umatina wa dadina musyayina nadhiyatuka syamil rahmah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah khatamul anbiya wa mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahin amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Kautsar rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketua DKM serta jajarannya dan juga para jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan yang mulia ini setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan masih berkumpul bermuajah bersilaturahim beriktikaf di masjid ini, yang mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bermujalasahnya kita, berjamaahnya kita di majlis ini senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salatu ma'assalam tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, dan para sahabat-sahabatnya dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan akan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal. Tepatnya
Kalau 12 Rabiul Awal itu hari Kamis, berarti kita sudah masuk tanggal 14 Rabiul Awal. Tapi ada juga yang mengkalenderisasi atau mengkalenderkan 12 Rabiul Awal itu di hari Rabu. Jatuhnya Rabu, berarti sekarang tanggal 15 Rabiul Awal. Ini bulan-bulan yang penuh barokah, yang dimana lahir seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khatamun nabiyyin. Jadi bulan ini kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Masjid Al-Kautsar akan melaksanakan maulidnya besok pagi ya. Besok pagi jam 8. Bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nabi terakhir, yang nabi itu diberikan kemuliaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kepada nabinya tapi kepada kita umatnya, yang imbasnya akhirnya kita mendapatkan keberkahan daripada apa yang telah Allah tetapkan tersebut. Karena dalam diskusinya katakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal alam. Kalau enggak ada engkau, kalau tidak asbab engkau ya Muhammad, maka enggak aku ciptakan dunia ini. Asbab adanya engkau, maka aku ciptakan yang namanya alam dunia ini. Luar biasa, Pak. Seorang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksumnya terhindar atau dihapuskan dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Nabi yang sangat sayang kepada umatnya, kepada kita, sampai mau meninggalnya saja masih menyebutkan nama kita, ummati, ummati, ummati. Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya nanti di padang mahsyar, ketika umat manusia pada saat itu sedang gelisah mencari pegangan, kemana mencarinya ini, masing-masing lari kepada nabi-nabinya, tapi nabi yang lain merasa tidak mampu karena mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi kita Muhammad SAW bisa menyelesaikan itu semua dengan rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud beliau memohon diselesaikan dan dapat memberikan syafaat pada saat itu. Nabi yang mengatakan kepada para sahabatnya, sampai sahabatnya itu jealous, Pak. Jealous apa tuh? Cemburu. Beliau mengatakan, saya kangen kepada saudara-saudara saya kangen kepada kekasih saya. Ya Rasulullah, kata sahabat, bukankah kami saudara dan kekasihmu? Bala, bukan, kamu itu sahabatku. Lalu siapa saudara dan kekasihmu? Saudara dan kekasihku adalah orang yang tidak pernah bertemu aku, tapi beriman menjalankan sunnahku. Siapa itu? Kita, Pak. Kita nggak pernah ketemu Nabi, hanya tahu dari Al-Quran, dari hadis, ya, dari talim-talim, tapi kita cinta kepada beliau dan kita dicintai oleh beliau. Jangan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukti kecintaan kita kepada baginda Rasul, minimal kita banyak-banyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah umum, sudah lumrah kita melaksanakan maulid. Itu maulid yang dibaca, besok berjanji nih Ustaz Maulana Rombongan baca, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sejarah, Pak. Semuanya itu sejarah tentang Rasulullah, dari kecilnya sampai bagaimana akhlak beliau, bagaimana sifat beliau, bagaimana suri teladan yang harus kita pegang terhadap beliau. Itu sejarah. Orang baca sejarah ya kayak kita dibacakan sejarah tentang negara kita, ya. Kadang-kadang orang tua kita menceritakan kepada kita tentang kakek-kakek kita dulu bagaimana kebaikan mereka. Itulah yang dibaca. Maka hal yang baik ya, untuk mengingatkan kita kembali terhadap kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena sudah bergeser, beda jauh, Pak. Bagaimana sahabat cintanya kepada baginda Rasul, Masya Allah. Ya, cerita Abdurrahman bin Auf itu orang yang paling kaya di Mekah. Jadi miliuner nomor 1 lah. Kalau di
urutkan itu Abdurrahman bin Auf tidak ada tandingannya lagi kekayaannya. Tapi kalau ketika beliau mau hijrah ke kota Madinah, pembesar-pembesar Quraisy ini mengasih ultimatum kepada Abdurrahman bin Auf. Kamu ikut hijrah, harta kamu kami sita, kekayaan kamu kami bukukan. Atau kamu tetap di Mekah bersama kami tinggikan derajat kamu, kami kembalikan harta kekayaan kamu, bahkan kami tambahkan lagi kekayaan itu sehingga kamu menjadi orang yang paling terkaya di kota Mekah. Digituin tuh. Abdurrahman bin Auf memilih hijrah. Tapi yang repot ini kan istrinya nih. Kalau kita laki-laki, Abdurrahman bin Auf sudah oke, tinggal yang perempuan nih. Abdurrahman bin Auf ketika dia menetapkan hijrah masih dirayu terus. Udah sini saja, kami kembalikan harta kekayaanmu dan kamu bisa memilih wanita-wanita yang paling cantik di Mekah ini menjadi istri kamu nanti. Diming-iming gitu Pak, orang kafir Quraisy. Akhirnya tetap pendiriannya beliau hijrah ke kota. Istrinya digoda lagi seperti itu, kamu tetap di sini aja. Kalau kamu bisa tetap di sini, aku kembalikan harta kekayaan suami kamu. Kamu bisa memilih laki-laki yang paling tampan di sini. Ikut hijrah 400 km ke Mekah, ke Madinah belum tentu engkau tuh selamat di perjalanan. Jadi kan perjalanannya dari Mekah Madinah nggak kayak sekarang Pak Judin. Bagaimana nampak jelas Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu lewati gunung, dikejar-kejar oleh kaum Quraisy itu beda suasananya seperti sekarang ini. Akhirnya istrinya tidak mengikuti Abdurrahman bin Auf, dia tinggal di kota Mekah. Jamaah, ini kegigihan, keteguhan, kecintaan Abdurrahman bin Auf terhadap baginda Rasul dan ajaran baginda Rasul, beliau tinggalkan hartanya Pak. Sampai kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Jadi kalau zaman dulu sama kayak zaman sekarang. Kalau pembesar-pembesar itu yang ketika kita berdatang ke suatu daerah, orang ini pejabat dan sebagainya, yang terima kan pejabat juga Pak Jia. Presiden datang ke negara orang pasti yang terima paling kagak pejabat setingkat presiden lah, atau di bawahnya sedikit, menteri dan sebagainya. Ini Abdurrahman bin Auf datang yang terima orang kaya, pejabat di sana, maksudnya orang terkaya di sana juga. Ya Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, sami itu annaka goniyan, saya mendengar kamu itu orang paling kaya di Mekah. Jadi yang terima saudagar paling kaya juga. Kamu tinggalkan harta kamu yang begitu banyak di Mekah, yang tidak ada orang bisa menandingi harta kamu, tapi kamu rela hijrah bersama Rasulullah atas kecintaan kamu. Maka harta yang aku miliki ini, kalau engkau mau, aku bagi setengahnya buat kamu. Luar biasa nggak? Kata Abdurrahman bin Auf, enggak, saya udah begini aja, saya mau berdiri di atas kaki saya saja. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berusaha dan sebagainya, dari penggembala kambing sampai menjadi saudagar, sampai akhirnya menjadi orang, dalam jangka waktu tidak lama beliau menjadi orang terkaya yang pertama lagi di kota Madinah Pak. Harta yang di Mekah ditinggalkan dikembalikan sama Allah di Madinah. Sampai sepertiga harta beliau itu beliau hibahkan untuk fuqara wal masakin di kota Madinah, sepertiganya lagi untuk perjuangan Rasulullah SAW, sepertiganya lagi beliau berikan kepada para mujahid-mujahid yang ada di kota Madinah. Jadi orang paling kaya Abdurrahman bin Auf. Kita belum ada apa-apanya pada saat itu. Nah, beliau
ketika pulang berdagang, itu rombongan Abdurrahman bin Auf sekitar 600 unta Pak datang membawa dagangan, bawa harta yang harta itu hasil dari perdagangannya, emas, perak, permata dan sebagainya. Nah, beliau dengar dari Siti Aisyah, Abdurrahman bin Auf ini orang kaya, tapi orang yang nanti paling susah dalam hisabnya, paling lama dia dihisab. Akhirnya pada saat itu juga beliau bilang dengan pembicaraan atau mendengar pembicaraan yang ringan dari Siti Aisyah itu, bahwa Abdurrahman bin Auf orang yang terkaya, namun nanti orang yang paling akhir dihisab Allah karena susahnya menghisabnya, banyak hartanya. Beliau bilang apa? Pada saat ini juga aku hibahkan seluruh hartaku untuk kaum muslimin. Kalau sekarang 600 kontainer Pak, isinya emas, permata, perak dan sebagainya. Pada saat itu juga dihibahkan oleh Abdurrahman bin Auf untuk kemaslahatan umat muslim kota Madinah. Itu cintanya luar biasa beliau. Ya, kalau kita kan, apalagi sekarang musim Maulid Pak, ya gimana? Sampai di mana kecintaan kita kepada baginda Rasul? Ya minimal kita bantulah. Memang lagi kalau di kampung Pak Haji musim begini, saya aja proposal ada 6. Musola ini, ibu-ibu PKK, ngadain juga majelis talim ibu-ibu, majelis talim anak-anak, ya nggak apa-apa kalau ada rezeki kita. Jadi jangan, kita belum ada apa-apanya kan, ini perbandingan saja. Padahal itu sahabat Nabi, yang kata Nabi, kamu bukan orang yang aku kasihi, maksudnya bukan kekasihku, kamu bukan saudaraku, kamu sahabat. Yang dianggap kekasih dan saudaranya adalah kita, orang yang tidak pernah bertemu Nabi, tapi kita cinta dan mau melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita ditinggikan. Kitanya belum ada, Nabi udah bilang begitu. Nah, kita pelit, nggak mau tahu, nggak mau peduli. Ya walaupun sebagian kontradiksi, ada yang bilang ada bid'ah dan sebagainya, tapi tidak. Ini kebaikan buat menimbulkan lagi giroh kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu hakikatnya jasadnya sudah wafat. Tapi beliau itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui siapa-siapa yang sering berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam hadisnya dijelaskan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu bahwa berkata, saya mendengar Rasulullah SAW, Innallaha ta'ala wa'adani idza muttu an yusmi'ani salata man shalla alayya wa ana fil Madinah wa ummati fi masyariqil ardi wa magharibiha wa qala ya Aba Umamah innallaha ta'ala yaj'alud dunya kullaha fi qabri wa jami'i ma khalaqa wa jami'a ma khalaqallahu asma'uhu wa anzuru ilaih fa kullu man shalla alaihi salatan wahidatan shalla alaihi biha asra wa man shalla alaihi asra sallallahu alaihi mi'ah. Kata Nabi, innallaha ta'ala, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya wa'adani, wa'dun itu telah menjanjikan kepada saya, idza muttu, jika aku mati kata Rasulullah, an yusmi'ani salata man shalla alayya, aku bisa mendengar siapa orang yang bersalawat kepadaku. Kita baca Allahumma shalli alaihi wasallam, Nabi mendengar. Karena sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala agar aku mendengar siapa orang yang bersalawat kepada. Wa ana fil Madinah, sedangkan saya di Madinah, kubur saya. Wa ummati fi masyariqil ardi la magharibiha, sedangkan umatku itu adanya fi masyariqil ardi, ada yang di timur, ada yang di barat, ada yang di seluruh antara dunia. Saya di Madinah. Kan kubur Nabi di Madinah ya Pak ya. Wa qala, berkata Rasul, ya Aba Umamah, wahai Aba Umamah, innallaha ta'ala, Allah itu menjadikan kepada saya yaj'alud dunya kullaha, dunia itu Allah jadikan ada di kubur saya.
Jadi apapun yang dilakukan oleh orang sedunia ini, aku bisa mendengarnya. Terutama orang yang berselawat kepadaku. Yaj'alud dunya kullaha fi qabri wa jami'a ma khalaqallahu asma'uhu wa anzur ilaih. Dan setiap apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini saya bisa melihat dan saya bisa mendengarnya. Fa kullu man shalla 'alaihi sholatan wahidatan. Setiap orang yang bersalat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi biha asyra, maka aku akan bersalawat kepadanya 10 kali. Wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi mi'ah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10, maka aku akan bersalawat kepadanya 100. Jadi betul-betul dijanjikan Allah bahwa salawat kita itu didengar oleh baginda Rasul. Bukan kita doang, Pak. Allah perintahkan langsung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini minimal kita cinta pada Rasul, jangan bosan-bosan bersalawat. Karena Abu Jahal, Pak. Abu Jahal itu, Abu Lahab bingung itu. Ini mau jatuhin Nabi bagaimana caranya ya? Nabi itu dari keturunan cicit uyutnya sampai ke Nabi itu, pokoknya ke atasnya itu keluarga Nabi itu terjaga dari terhindar daripada perbuatan jahiliyah. Jadi nggak pernah berbuat seperti yang diperbuat oleh orang-orang jahiliyah. Dijaga itu. Makanya Nabi ini disusul sampai bawah itu ketika Nabi diangkat menjadi Rasul itu pengen dijatuhkan, bingung tuh orang-orang kafir Quraisy dari sebelah mana jatuhinnya. Orang kalau sudah nggak ada cacatnya kan gitu. Jadi nggak pernah tuh kakek uyutnya melaksanakan perbuatan-perbuatan yang jahil, yang bodoh pada jahat itu. Apa? Kalau lahirnya perempuan, anaknya dikuburin hidup-hidup kan gitu. Karena itu aib katanya. Nggak pernah. Nabi namanya sudah Ahmad, Muhammad yang terpuji. Jadi ketika digembar-gemborkan, wah Muhammad ini pendusta, pembohong, penyair, ini ayat buatan dia apa segala macam. Namanya sudah Ahmad, masa orang terpuji pendusta? Nah, kalau yang namanya dari Ahmad, Muhammad tuh hati-hati tuh. Jangan namanya cakep perbuatannya. Dicari pak celah-celahnya. Nabi Muhammad umur 35 tahun ya, sudah digelari Al-Amin. Siapa yang memberi gelar? Ya rombongan-rombongan itu mereka, pembesar-pembesar Quraisy. Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Sufyan, pokoknya pembesar-pembesar itu. Udah orang yang dipercaya, Al-Amin. Asbab apa? Asbab beliau sangat bijaksana di dalam mengumpulkan pembesar-pembesar Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad di sisi Ka'bah. Beliau gelar sorbannya, diangkat itu Hajar Aswad, ditaruh di tengahnya, ujung-ujung sorbannya disuruh pegang pembesar-pembesar suku Quraisy. Semuanya kebagian. 35 tahun, 5 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul. Umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul, kebakaran tuh. Waduh, ini Abu Jahal bola ponakan kita jadi begini nih. Berikhtilaf, bertolak belakang dengan perbuatan nenek moyang kita. Dicari kesalahannya nggak bisa. Orang mereka yang memberikan gelar Al-Amin, ya kan? Kita 10 Gebang, seluruh tokoh-tokoh di Pulau Gebang ini, RT-nya, RW-nya, DKM masjidnya, Majelis Taklim ibu-ibu, memberi gelar kepada seorang Pak Haji Badil, orang yang sidik, amanah. Pokoknya kalau apa-apa Pak Haji Badil amanah orangnya. Pak Judin orangnya jujur. Kita 10 Gebang udah tahu itu. Umur 35 tahun, 40 tahun diangkat menjadi Rasul, tapi dia ingin menghilangkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar gitu, jahiliyah. Bapak sudah memberikan gelar itu kepada mereka berdua, tiba-tiba dicari lagi kesalahannya, kan bertolak belakang. Orang kita yang beri gelar kok bingung Pak, orang kafir Quraisy. Ya, tapi tetap aja dikejar, mau dibunuh. Pamannya Abu Jahal itu mendapat berkah dari Allah. Sebab senang aja kepada Nabi Muhammad ketika kelahirannya di hari Senin. Setiap Senin dia diangkat ajabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu cuma gembira, aduh anak ponakanku udah lahir, senang. Jadi 40 tahun ketika diangkat mereka sudah mencari strategi buat menjatuhkan, tapi bingung, nggak bisa. Semua lakop-lakop kebaikan Nabi Muhammad itu sudah dari mereka yang memberikan nisbahnya, pengakuannya bahwa Muhammad ini memang orang jujur, al-amin, yang terpercaya, yang tidak pernah ada celahnya sejak zaman nenek moyangnya sampai kepada bahkan menjadi rule of menjadi contoh buat pemuda-pemuda pada saat itu. Nah, oleh karena itu kita bersyukur Pak, kita masih ada di bulan Rabiul Awal ini. Tidak banyak yang kita harapkan daripada perbuatan-perbuatan amaliyah kita. Yang kita harapkan hanya kita mendapatkan kebaikan apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan kebaikan itu kepada kita umatnya diberikan juga nanti di yaumil qiyamah. Ya, ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah salawat, perbanyak sunnah-sunnah yang beliau lakukan, dan jadikan sebagai contoh hidup kita, sehingga walaupun belum ideal hidup kita, paling tidak kita sudah mendekati apa yang telah Rasul ajarkan kepada kita sekalian. Ya, mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini Allah berikan kita kesempatan kembali untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang besok kita awali dengan peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Jamaah, barangkali ini sementara yang dapat saya sampaikan. Saya 5:30 harus ke bandara karena ada pemberangkatan hari ini. Jadi berangkatnya jam 7 saya harus sudah di sana. Jamaah tekub jam 9. Jadi barangkali mohon maaf sudah sampai dulu jam berapa dulu? Jam 37 ya, sedikit lagi. Saya mungkin nanti langsung balik, tidak ikut kumpul sarapan dulu. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya, saya persilahkan. Masih ada beberapa menit lagi. Silakan Pak Ji. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya apa yang dilakukan Rasulullah adalah atas dasar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu melaksanakan hijrah itu termasuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala ke kota Yatsrib. Karena di samping situasi juga yang tidak memungkinkan pada saat itu kota Mekah, sampai Rasul ketika beliau sudah mau hijrah itu beliau melihat kotanya, kelahirannya. Kalau tidak karena kaumku menjolimiku, sungguh aku tidak akan meninggalkan kota ini. Tapi karena atas dasar perintah Allah untuk berdakwah Islam yang lebih luas lagi, maka aku tinggalkan kota ini untuk kemaslahatan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pastikan bahwa setiap yang dilakukan Rasul itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, didasari karena situasi kondisi yang mungkin tidak memungkinkan untuk berdakwah pada saat itu. Ya, Pak Jata, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian banyaknya yang sudah kita nikmat sejarah dari perjalanan Nabi sampai kita menikmati rahmat Allah ini sampai sekarang ini. Tak ada satu rahasia apa yang kita tidak tahu. Contohnya yang katakan nikmat apa lagi yang kau dustakan? Nikmat apa lagi? Iya. Kalau dustakan itu banyak orang masih mendustakan itu. Gimana itu? Ya itulah Pak. Sebenarnya kembali lagi kepada keimanan seseorang juga. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Apalagi yang kurang kita dari Allah. Ya. Makanya ketika saya Ibrahim bin Adham ditanya Pak, ada orang yang nyeleneh lah, tapi ini pelajaran juga buat kita.
Saya ini mungkin saya pernah jelaskan di sini. Saya ini pemabuk. Saya ini penjina. Saya pencuri, Pak. Saya ini pokoknya udah nggak ada yang benernya lah. Tapi saya mau masuk Islam, bisa nggak saya tetap melaksanakan itu semua? Yang endingnya saya tetap mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk saya, yang nanti saya mohon juga biar bisa masuk surga gitu, kata orang ini. Jadi dia pengen enak gitu, tetap dilaksanakan tuh jinahnya, judinya, minumnya, gitu. Tapi dia tetap pengen masuk surga. Apa kata saya bilang? Bisa, nggak apa-apa, bisa saja. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya saya? Satu, jangan kau tinggal di buminya Allah, jangan kau bernapas dengan udaranya Allah, dan jangan kau bernaung dengan nakitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, aman. Mau jina, mau apa, mau tinggal di mana dia? Orang nikmatnya yang Allah berikan semua dari Allah, bumi milik Allah, udara milik Allah, langit yang menjadi naungan kita milik Allah. Gitu. Ya artinya itulah yang tantangan kita tentunya, yang harus kita menjadikan kita kuat dalam keimanan kita, bahwa kita lagi-lagi mengingat selalu bahwa ini adalah udah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi nikmat yang belum, yang kau dustakan, nikmat apa lagi? Nggak ada alasan kita. Makanya saya bilang, nanti ketika di yaumil qiyamah kita menghadap Allah, kita berhadapan dengan Allah, nggak ada alasan kita. Wong semuanya dicatat, kok Raqib Atid nyatet. Kebaikan kita dicatat, keburukan dicatat. Nggak bisa lagi, nggak kayak di dunia. Kalau di dunia kan ini aja mutusin buat wakilnya umur 38 tahun, 35 tahun belum kelar-kelar sampai sekarang MK. Masih digodok aja kan. Ya begitu tipu daya. Belum. Kan bisa diputusin dari kemarin, bisa? Enggak. Ini dia sengaja. Hakim yang begini kan nggak boleh. Atau putusan 10 jadi 2, jadi 5. Kalau dia sana Allah ahkamul hakimin, nggak bisa, Pak. Mau bagaimana kita? Karena nikmat Allah sangat besar kepada kita. Jadi mudah-mudahan dengan kesadaran kita seperti itu, kita bisa menambah keimanan kita lagi dan bisa menjaga diri kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bang Pak Haji. Ada lagi? Sampai Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar bahwa Allah itu pertama sekali menciptakan, sebelum menciptakan alam semesta ini, menciptakan Nur Muhammad. Apakah Nur Muhammad yang dimaksud itu Muhammad Rasulullah? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin tanya, ini ada golongan-golongan Islam yang syahadat tapi dia ingkar sunnah. Apakah orang-orang ingkar sunnah ini termasuk murtad? Bagaimana jenazahnya? Apa kita masih wajib? Ya. Mungkin, Terima kasih. Ya, berkaitan dengan penciptaan pertama kali Nur Muhammad, ini Pak, ketika Nabi Adam masih di surga ini, di singgasana atau di arsy-Nya Allah itu ada tulisan syahadat. Sampai Nabi Adam nanya, "Man Muhammad? Siapa Muhammad itu?" Muhammad itu adalah nabi terakhir ya, yang nanti akan memberikan kemaslahatan kepada umatnya. Jadi arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu luasnya, tertera Nabi Muhammad di atasnya. Orangnya belum ada. Maka cahaya, maksudnya nur itu kan cahaya. Tapi dalam segi cahaya yang di sini maksudnya adalah awal penciptaan dunia dan isinya. Nur itu. Maka betul yang Pak dikatakan, diawali itu dengan penciptaan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dibuktikan dengan hadis qudsi yang tadi dikatakan Adam itu sudah melihat di singgasananya Allah tertera nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah itu kan kita kan pedoman kita dua. Bahkan Nabi katakan, taraktu fikum amrain, saya tinggalkan kepada kamu dua hal. Kalau kita pegang teguh, kita tidak akan lan tadillu abadan, tidak akan terjerumus, tidak akan tadillu itu lan tadillu abadan, tidak akan terjerumus
tidak akan sesat gitu. Dua, kitabullah wa sunnah rasul, kitab Allah dan sunnah Rasul. Nah, maka di situ disebutkan atiullah wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Kalau kita tidak taat kepada Rasul, kepada Allah saja, itu amalan kita nggak akan diterima. Atau taat kepada Rasul aja, Allahnya, Qur'annya kita tidak pegang, juga nggak diterima. Salasu ayatin nazalat makrunatan bisalasin la yaqbalullahu wahidatan minhunna illa biqarinatiha. 3 ayat yang Allah turunkan, di antaranya ati Allah, ati Rasul, tidak akan Allah terima ibadah seorang kecuali dua-duanya dilaksanakan. Nah, statusnya bagaimana? Ya, yang namanya ingkari sunnah berarti kan dia syahadatnya cuma satu doang, asyhadu alla Muhammadnya kagak. Syahadat yang betul kan syahadatain. Yang menjadikan orang itu tadinya kafir musyrik menjadi Islam karena syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini seingat saya 10-15 tahun yang lalu, Pak. Ada ingkar sunnah di daerah Semarang. Mereka meninggalkan Al-Qur'an aja, sunnahnya tidak. Nah, kalau dari sisi agamanya ini termasuk daripada yang tidak sempurna syahadatnya. Orang kalau tidak sempurna syahadatnya karena tidak menjalankan perintah Nabi, berarti dia termasuk orang-orang kafir. Nah, karena nggak boleh, kita harus dua-duanya, Al-Quran sebagai pedoman, hadis itu sebagai pedoman kita juga, penyempurna daripada yang tidak ada di Al-Quran dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bilang gitu Pak Haji. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, bisa menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dan Allah ridho beri keberkahannya kepada kita sekalian dalam melaksanakan kehidupan dunia ini berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Kita tutup dengan bacaan Kafaratul Masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa maksudnya?